Halo Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih. Semoga keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Sambil kita berdoa, semoga sepanjang tahun ini kita selalu diberkati Tuhan dalam melakukan kegiatan baik kita. Oke, saat ini izinkan saya untuk berbagi edukasi sederhana tentang kesehatan telinga, dalam hal ini mengenai infeksi telinga tengah yang banyak kejadian terutama pada anak-anak. Kita lihat, pertanyaannya adalah, benarkah infeksi telinga tengah lebih mudah terjadi pada bayi atau anak-anak? Nah, kalau kita tahu apa alasannya, dan semoga kita juga bisa mengantisipasi jika keluarga kita, anak kita, ponakan kita mengalami hal seperti ini. Mari kita lanjut. Semoga bisa diperhatikan sampai selesai ya. Oke. Sekarang apa itu otitis media? Istilah kedokterannya adalah otitis media. Jadi suatu infeksi telinga ya. Infeksi telinga ini biasanya di masyarakat banyak istilahnya. Ada yang bilang conge, congean, kopok, toher, curek, togeang. Intinya sampai keluar cairan nanah di telinga. Itu istilahnya. Nah, sebenarnya itu adalah suatu radang telinga tengah. Karena telinga itu ada telinga luar, tengah, dan dalam. Ini di telinga tengah. Akibat infeksi virus atau bakteri yang terjadi, terbanyak itu melalui sambungan hidung telinga, yaitu namanya tuba eustasi ya. Kalau kita uh, tiup seperti gini, tekanan di telinga kita rasa gitu ya, itu menunjukkan bahwa ada saluran dari hidung bagian belakang ke telinga tengah. Nah, jadi kumannya itu atau masalahnya itu terbawa dari bakteri yang masuk atau ada di tenggorokan atau hidung yang kemudian pindah ke telinga tengah. Nah, bisa juga walaupun jarang, bakteri bisa masuk melalui telinga kita langsung lubangnya, tapi biasanya sudah terjadi ada lubang yang entah karena ketusuk dan seterusnya ada lubang sehingga kemudian ada infeksi masuk ke situ. Tapi yang paling banyak adalah dari tuba eustasi ini, yaitu biasanya batuk pilek ya, karena virus atau bakteri. Nah, dikatakan bahwa angka kejadiannya itu terutama pada bayi umur 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Bahkan bisa berlanjut sampai usia 8 tahun. Jadi usia inilah yang kemudian paling banyak mengalami infeksi telinga tengah. Walaupun orang dewasa juga bisa kena tentunya dengan mekanisme yang sama seperti tadi, walaupun tidak sesering pada anak-anak ya. Nah, kita lanjut. Apa yang menjadi tanda dan gejala pada infeksi telinga tengah atau otitis media atau conge? Conge itu kalau sudah keluar cairannya ya. Infeksi telinga tengah ya. Kita lihat satu-satu apa yang jadi tandanya. Satu, biasanya paling utama adalah sakit nyeri di telinga. Kenapa kita harus mengantisipasi ini? Karena biasanya bayi, anak-anak, biasanya komunikasinya belum bisa kasih tahu gitu. Apalagi bayi, kita hanya bisa melihat dengan gerak-geriknya. Mari kita perhatikan, terutama para ibu ya. Pertama, nyeri telinga. Kalau dia bisa bilang sakit, atit, ya. Tapi kalau enggak, dia nanti ada gejala berikutnya ya. Nah, nyeri telinga ini kebanyakan di malam hari. Nah, kalau enggak bisa ngomong, maka kemudian dia bisa menarik-narik telinga, menggosok, bahkan nusuk-nusuk telinganya, kesakitan. Kita harus antisipasi ada apa itu, atau gerak-gerakan kepala, shaking head gitu. Dan kemudian biasanya disertai demam ya. Kadang-kadang kalau demam, ibu-ibu semua pasti sudah cemas, ada apa ini ya. Nah, ini salah satu penyebab yang bisa mungkin terjadi pada anak kita. Anaknya jadi lebih cengeng, irritable dari biasanya tidak begitu kok, jadi lebih sensitif. Kemudian biasanya tentu ada didahului ada ingus, ada batuk, ada bersin-bersin, kemudian ada sakit menelan ya. Kemudian mulai sudah makin lama demamnya makin tidak enak, malas makan dan minum, bahkan kalau pada yang masih diberi ASI mulai malas menetek seperti itu. Nah, pada tingkat yang lebih lanjut ada cairan keluar dari telinganya, dari liang telinganya. Kalau tadinya sebelum keluar cairan eh, agak tinggi demamnya, biasanya begitu ada keluar cairan, demamnya turun. Nah, itu biasanya tanda-tanda memang terjadi infeksi telinga tengah, ya. Nah, bagaimana penampakan gendang telinga pada radang telinga tengah? Ini adalah gambar dari telinga tengah, dalam arti gendang telinga, ya.
yang dalam keadaan normal, bagus, seperti kayak plastik ya, dan warnanya seperti putih plastik lah atau gading ya. Nah, bagaimana kalau ada infeksi telinga tengah? Tentu mungkin ibu nggak bisa lihat seperti ini, tapi sekedar untuk memberi pemahaman. Terjadi infeksi, radang, merah, sakit, dan bengkak seperti ini. Kebayang ya, seperti pantat apel yang menonjol. Bahkan kalau sampai istilahnya sudah keluar cairan yang kita bilang congean, maka berarti sudah ada lubang. Lubang di telinga, kemudian itulah yang menjadi jalur untuk keluarnya cairan itu, nanah itu, seperti ini ya. Dan ini semoga tidak terjadi gitu, karena ini sudah ada bagian genang telinga yang hilang. Nah, mengapa anak kecil lebih mudah terkena infeksi telinga tengah dibandingkan orang dewasa? Memang betul, memang lebih cenderung terjadi, lebih mudah terjadi, lebih mudah mengalami infeksi adalah pada anak-anak dengan usia tadi ya. Satu alasannya anatomi tuba, yaitu saluran yang menghubungi hidung bagian belakang ke telinga. Di gambar ini kita bisa lihat jelas sekali. Dia tentu lebih pendek dibandingkan orang dewasa. Berarti jaraknya kalau ada kuman lebih cepat sampai ke telinga dari hidung atau tenggorokan ke telinga tengah. Yang kedua, dia lebih horizontal, mungkin cuma 10 derajat. Ini 40 derajat mungkin ya. Jadi tentu kalau ada ingus, ada cairan yang dari hidung, ada kuman, untuk pindah ke atas tentu lebih mudah pada yang lebih datar dibandingkan yang curam seperti ini. Dan biasanya karena masih dalam perkembangan, dia lebih floppy, lebih mudah kolaps atau ketutup begitu dibandingkan ini yang lebih firm, lebih stiff, lebih kencang gitu ya. Yang berikutnya lagi, dia lebih sempit, pasti ya, kan anak kecil ya. Maka kalau lebih sempit, berarti kalau ada sedikit bengkak di depannya, mudah tersumbat dan tertutup menjadi gejala atau penyebab awal terjadi infeksi telinga tengah. Nah, yang kedua adalah pada anak kecil ada yang namanya adenoid. Adenoid itu gampangnya, bahasa Jepangnya jelas dan gampang, itu adalah istilah untuk amandel yang ada di belakang hidung. Kan kita tahu amandel itu ada yang kita lihat di tenggorokan ya, yang di mulut kita, di tenggorok. Tapi ini yang di belakang hidung. Nah, yang di belakang hidung itu letaknya dekat sekali dengan muara tuba. Tuba yang tadi, saluran hidung ke telinga. Jika dia membesar atau jika dia jadi sumber infeksi, maka kemudian dia akan mudah menutup saluran tuba tadi atau memberikan infeksi kepada saluran tuba tadi yang menuju ke telinga. Kita lihat ukuran normalnya cuma segini nih. Tapi kalau dia bengkak seperti ini. Nah, itulah kemudian yang membuat pas di dalam lubang samping sini, itulah saluran yang tuba tadi. Jadi kalau ini membesar, dia akan menutup. Kalau ini sumber infeksi, dia juga menjadi tempat untuk menyebarkan infeksi. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya lagi dikatakan adalah masalah bottle feeding. Kalau anak-anak atau bayi diberikan susu dengan menggunakan botol, termasuk juga sih dengan ASI dari breastfeeding, menetes dari ibunya. Cuman masalahnya biasanya kalau pakai botol dibiarkan aja, dia akan diletakkan aja di tempat tidur yang lebih datar. Alhasil kemudian susu atau yang diminum itu lebih mudah untuk mengalir ke arah hidung bagian belakang yang ada tuba tadi yang kita gambarkan, dibandingkan dengan dia posisi lebih tinggi atau lebih duduk, atau bahkan tentu kalau ditetekin sedikit lebih tinggi ya seperti ini, jadi jauh lebih aman. Sehingga susu, jus, minuman tersebut itu kalau mengalir di muara tuba tadi, maka kemudian bisa mengiritasi muara tuba. Akhirnya bengkak muara tuba, bisa sumbatan, dan katanya tentu kita tahu gula itu menjadi media tumbuh dari bakteri yang bisa nanti menyebar ke telinga tengah tadi ya. Ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya juga adalah paparan asap perokok. Jadi bukan perokok aktif tapi perokok pasif. Misalnya ada di sekeliling yang merokok dan itu tentu terhirup dan eh, sangat menjadi rentan berbahaya bagi daerah tuba tadi. Lagi-lagi masalah di tuba akan mempengaruhi ke infeksi telinga tengah. Yang berikutnya lagi, kenapa anak-anak lebih mudah terjadi infeksi ya dibandingkan orang dewasa? Kita tahu anak-anak kan dalam komunitas bermain, bergaul rame-rame dengan temannya, ya. Kemudian ada yang batuk, ada yang pilek, mudah sekali untuk saling
menulari satu sama lain. Tetapi infeksi telinga yang sudah terjadi itu tidak menular tentunya. Tetapi faktor sebelumnya yaitu batuk pileknya itu yang bisa menular. Dan kita tahu daya tahan tubuh anak jauh lebih tidak sekuat orang dewasa tentunya. Maka kita perlu melakukan antisipasi, ibu-ibu sekalian terutamanya, yaitu lihatlah gambar ini. Lakukanlah cara menyusui yang benar bagi bayi. Ada kemiringan, jadi kepala lebih tinggi, bukan datar, sehingga mengantisipasi uh, cairan dari susu atau yang diminum itu mengalir ke arah tuba. Jadi sekali lagi kepala lebih tinggi, seperti itu. Yang kedua antisipasinya ya alergi pada anak kita. Kalau kita lihat anak-anak yang lebih besar ada alergi tertentu, entah debu, entah dingin, kita istilahkan dingin juga alergi lah ya. Sebenarnya alergi itu terutama adalah pada benda. Itu kemudian harus pandai-pandai kita bersihkan, kita hindari supaya tidak terjadi bersin-bersin pilek yang berulang. Kemudian hindari dari orang yang lagi batuk atau pilek. Ya kalau ada teman-temannya, kalau ada orang dewasa pula gitu, hindarilah, jauhkan dikit sampai kemudian aman dari anak kita. Karena potensi menularnya itu yang kita harus hindari. Jauhkan dari orang merokok. Saya rasa semua juga jauh lebih sehat untuk tidak ikut menghirup sebagai perokok pasif ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kondisi yang namanya ada adenoid atau amandel hidung yang tadi. Kadang-kadang kalau anak tidur buka mulut atau snoring atau namanya mendengkur, ngorok ya, itu biasanya ada hambatan adenoid, yaitu amandel belakang hidung yang di slide sebelumnya, yang menutup di bagian belakang sehingga dia tidurnya agak ngorok gitu. Nah itu juga tanda bahwa ada adenoid yang membesar. Nah adenoid yang membesar tadi itu punya potensi untuk infeksi ke telinga tengah gitu. Itu antisipasinya kalau dia sudah tidur ngorok atau buka mulut minimal ya. Nah, kalau seandainya antisipasi sudah terjadi keluar cairan di telinga, dan tentunya harus kita bawa ke dokter gitu, maka kemudian langkah selanjutnya adalah jangan sampai kemasukan air. Jangan sampai kemasukan air waktu mandi dan waktu apalagi disuruh berenang gitu ya. Boleh berenang tapi jangan masuk air, gimana caranya itu ya. Dan ditutupnya itu bukan pakai, biasanya oh ya nggak apa-apa supaya nggak masuk air, pakai kapas disumpel. Kapas itu tembus air. Tentunya yang sesuatu earplug, penyumbat telinga yang tidak tembus air, dari karet kah atau dari plastik atau tutup pakai plastik gitu ya. Karena walaupun kita tahu bahwa airnya bersih, kelihatan, tapi bukan berarti tidak mengandung kuman. Karena jangan lupa kalau sudah keluar cairan berarti ada bolong di gendang telinganya. Jadi jangan kemasukan air seperti itu. Karena bisa berpotensi untuk infeksi kembali. Jika ada tanda dan gejala di atas, Bapak Ibu terutama ibu-ibu sekalian, maka jangan ditunda-tunda. Mari kita periksakan kepada dokter Anda sekalian untuk memastikan apa masalahnya dan kemudian terapi yang sedini mungkin. Karena kalau seusaha yang kita bisa, jangan sampai sudah keluar cairan, berarti sudah ada bolong. Dan itu pasti mengganggu pendengaran gitu. Nah, dan untuk tertutupnya juga cukup sulit untuk itu. Karena itu segera setelah itu batuk pilek, kemudian panas dengan gejala yang di depan, maka antisipasi ke dokter Anda terdekat ya. Semoga kita semua selalu sehat, kita selalu berdoa dan berusaha, dan kita saling mendukung untuk semakin sehat satu sama lain, menjadi masyarakat yang lebih kuat, tapi selalu sambil berusaha itu adalah berdoa. Semoga membantu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ini bermanfaat, bagikanlah. Semoga semua orang semakin tahu dan bisa mengantisipasi agar lebih sehat. Saya rasa itu aja. Salam sehat. Bye-bye.